Nah, ya silakan studio Pak Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Partai ini ditakdirkan lahir di tengah krisis global berlarut akibat pandemi COVID-19. Tapi kami justru datang berbagi mimpi besar menjadikan Indonesia sebagai 5 besar dunia. Itu adalah perwujudan dari amanat para pendiri bangsa untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Kami yakin mimpi besar itu akan menjadi sumber energi kolektif kita sebagai bangsa untuk mengejar ketertinggalan dan menutup jurang yang menganga lebar antara potensi yang sangat besar dengan pencapaian yang sangat kecil. Langit kita terlalu tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah. Berapa jarak antara mimpi besar itu dengan realitas kita hari ini? Untuk menempuh jarak itulah, kita harus merumuskan arah baru Indonesia sebagai peta jalan masa depan, mengkonsolidasi seluruh potensi kita dalam semangat kolaborasi, dan meledakkan kemampuan inovasi kita untuk menemukan terobosan-terobosan besar baru. Sebagai partai yang berasas Pancasila, kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bergabung bersama Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Partai Gelora Indonesia untuk menciptakan gelombang sejarah baru menuju 5 besar dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anies Mata, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Halo, Assalamualaikum. Saya Wulan. Saya adalah Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora. UMKM Partai Gelora ini mempunyai program yang kita sebut sebagai Yespreneur. Kalau UMKM kamu mau naik kelas, jangan lupa gabung ke Yespreneur. Kami yakin dan berharap Yespreneur akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar dan bisa berguna bagi Indonesia, dimulai dari strata yang paling kecil, yaitu di keluarga. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Seduh, Seminar Edukasi Harian, dan kali ini bersama saya, Hendy Imam Santoso, dan tema acara Seduh pada malam ini yaitu peluang usaha dan strategi kuliner di masa pandemi. Dan sudah hadir juga bersama kita narasumber kita yaitu Pak Dede Taufik. Ya, beliau adalah owner Bakso Ngeces. Apa kabar Pak Taufik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, dan sebelum kita mulai, kebetulan sudah ada Coach Wulan selaku Kepala Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga Partai Gelora. Apa kabar Coach Wulan? Kabar baik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Kalau gitu, mari kita dengarkan dulu opening speech dari Coach Wulan. Untuk waktu dan layar, dipersilakan Coach Wulan. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua teman-teman yang join di acara Seduh malam ini dan juga yang nanti akan melihat di dalam YouTube-nya Gelora TV ya. Nah, kali ini Seduh malam ini kita akan membicarakan peluang dan strategi usaha kuliner. Langsung sama pakarnya ya, yaitu Mas Dedi. Orang Pandeglang ya, Mas Dedi ya? Iya, Coach. Coach Wulan sehat? Sehat. Saya dengar namanya melulu nih Bakso Ngeces, tapi saya belum pernah tahu. Nanti saya ke sana yuk, kita serbu aja Pak
Hendy kita ke sana Yuk, kapan gitu? yuk siap kita jadwalkan. Siap nyambut Jadwalkan. sekalian deklarasi Espreneur Pandeglang. Oh, siap, mantep. Ya, Nah, siap. tuh keren. Ya, jadi ini eh kita penasaran ya dengan strateginya untuk peluang usaha kita bagaimana sih di saat pandemi ataupun sekarang kan kita sudah mulai masuk ke era ya normal lah ya kan. Nah, mungkin Pak Dede punya kiat-kiat khususnya yang bisa di-sharing ke kita atau justru waktu kemarin pandemi Pak Dede lancar banget ya, nggak ada apa istilahnya nggak tutup, nggak ini, nggak berpengaruh. Nah, ini kita pengen tahu nih, apakah memang usaha kuliner itu sangat menjanjikan, dan kalau menjanjikan, usaha kuliner yang seperti apa, dan cara marketingnya gimana. Karena nama dari baksonya Pak Dedi aja bakso ngeces gitu ya. Baru dengar namanya aja udah ngeces sih. Jadi kita memang harus ke sana Pak Edi. Ya, betul. Oke, sukses terus buat semua teman-teman yang hadir. Nah, silakan Pak Dede dan Pak Hendy dimulai saja. Oke, terima kasih Coach Bulan. Oke, sebelum kita mulai ya Pak Dede ya. Tadi ada video yang ingin diputar dulu dari pihak Oke. studio, udah terima belum videonya? Bisa diputar dulu. Video profil dari Bakso Ngeces. Kalau berbicara kegagalan, tantangan, ya kesulitan, tentu saya yakin semua pelaku usaha mengalami hal yang sama ya. Begitu juga dengan Bakso Ngeces. Jadi tantangannya itu muncul di awal itu dari lingkungan masyarakat yang belum bisa menerima lulusan kampus itu kok jualan gitu. Kalau di masyarakat Pandeglang itu biasanya orang disekolahkan tinggi itu supaya jadi pegawai atau supaya jadi pejabat. Jadi ketika melihat saya lulusan Untirta, pulang dari Jepang, kok jadi tukang bakso, itu cukup jadi bahan gunjingan di masyarakat sekitar. Saya sarankan untuk jangan takut terjun ke dunia usaha, karena yang saya yakini leluhur kita itu pernah berjaya bukan dari mental karyawan, tapi mental saudagar. Iya, ya itulah video profil tentang Bakso Ngeces dari Pak Dede. Ya, gimana Pak Dede? Silakan bisa dimulai. Ya, sebelumnya terima kasih banyak untuk Kang Hendy selaku host dan Coach Wulan. Izin Coach Wulan sebenarnya bukan ingin menjadi pembicara, tadinya pengen belajar juga ke Coach Wulan gitu ya, karena memang kondisi pandemi ini menuntut kita untuk aktif belajar dan mencari informasi. Tadi sekilas diputar terkait dengan salah satu cabang dari Bakso Ngeces, dan itu salah satu mungkin bisa dibilang prestasi dari Bakso Ngeces di saat bidang usaha yang lain gulung tikar. Alhamdulillah ketika tahun pertama terkena dampak COVID-19 di tahun 2020, kita justru bisa membuka cabang baru di tengah kota dan langsung diresmikan oleh Bupati Pandeglang, Ibu Irna Narulita. Berbicara terkait dengan bisnis kuliner ya, Coach Wulan ya, memang salah satu yang diunggulkan oleh pemerintah, terutama Pak Sandiaga Uno, itu adalah usaha kuliner. Kalau kita berbicara, mungkin kalau saya tidak menyiapkan slide, mohon maaf karena memang persiapannya kurang waktu. Jadi lebih banyak mungkin ini sesi sharing pengalaman saja ya, terkait dengan usaha yang sedang saya geluti saat ini, dan mudah-mudahan bisa terus bertahan menghadapi new normal dan dampak dari krisis COVID-19. Kalau kita flashback ke tahun 2020, ketika awal-awal COVID-19
menyerang Indonesia di bulan Maret. Masih ingat betul, omset kita sebelum COVID-19 itu masih di angka untuk weekday ya, itu masih di angka 2-3 juta rupiah per hari. Dan saat pandemi sudah mulai terasa di Indonesia dan diadakan lockdown, itu omset kita jatuh drastis ke angka 200.000 rupiah per hari. Dan itu cukup membuat saya dan 5 orang karyawan bisa dibilang shock dan bingung mau berbuat apa, karena kita tidak tahu lockdown itu awal mula itu akan diberlakukan sampai kapan. Sedangkan biaya operasional harian, gaji karyawan dan lain sebagainya itu harus tetap keluar setiap harinya dan cukup besar gitu ya. Maka saya putuskan ketika minggu pertama dilakukan lockdown, itu saya kumpulkan karyawan, saya berikan 2 pilihan ke mereka. Yang pertama, saya harus terpaksa tutup dan mem-PHK mereka berlima. Atau yang kedua, saya mengajak mereka semua untuk fight, bertarung dengan segala resikonya. Termasuk saya sampaikan ada kemungkinan gaji tertunda, ada kemungkinan fasilitas berkurang, terutama makanan harian gitu ya. Jatah makan mereka yang tadinya mungkin dengan menu yang baik ya, ke depan bisa jadi menunya agak sedikit ekonomis gitu ya. Nah, ini saya sampaikan ke semua karyawan saya, dan alhamdulillah dari 5 orang karyawan itu mereka memilih untuk fight, bertarung bersama saya menghadapi segala resiko yang akan kita hadapi selama pandemi COVID-19. Dan yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan efisiensi dari semua pengeluaran operasional harian. Saya cek dari mulai koki, cook helper, waiters, bartender, dan bagian produksi. Saya minta mereka untuk coba menghitung penghematan yang bisa kita lakukan, efisiensi yang bisa kita lakukan, minimal biaya operasional selama menghadapi lockdown itu tidak sebesar di masa sebelum COVID-19. Dan alhamdulillah kita berhasil setidaknya 40% itu bisa kita hemat. Dan langkah yang kedua, saya minta karyawan untuk terus memelihara semangat optimis bahwa kita pasti bisa menghadapi krisis COVID-19 ini, dan terus melakukan promosi di media sosial, di akun-akun media sosial yang kita miliki. Langkah yang selanjutnya, kita coba beradaptasi dengan menggunakan delivery order. Kita promosikan ke komplek-komplek terdekat, ke perkantoran-perkantoran terdekat. Kita siap mengirimkan pesanan mereka sampai ke depan pintu. Dan itu pertama kali kita lakukan. Sebelumnya kita offline, kita menunggu customer, ini kita jemput bola. Demi untuk supaya produk tetap terjual dan ada perputaran modal di setiap harinya. Setelah itu dilakukan, ternyata memang hasilnya memang tidak cukup signifikan gitu ya, karena memang masyarakat masih sangat ketakutan dan tidak berani keluar rumah. Maka harus ada inovasi baru selain produk yang mungkin orang ketika lockdown kalau dulu kita pernah mendengar orang mengunci keuangannya gitu supaya mereka bisa bertahan menghadapi krisis COVID-19, maka mereka melakukan penghematan dan tidak jajan untuk hal-hal yang tidak diperlukan. Maka saya meminta teman-teman karyawan untuk coba banting setir ke sembako. Jadi kita coba jualan sembako, dan kebetulan di saat itu menjelang bulan Ramadan, harga gula pasir dan kebutuhan sembako memang ada kenaikan yang signifikan gitu ya, terutama di item gula pasir. Dan alhamdulillah saya punya networking ke Bulog gitu ya, dan saya mendapatkan harga yang di bawah harga pasaran. Maka saya coba berjualan gula door to door dari warung ke warung, dari perumahan ke perumahan, dan alhamdulillah selisih dari keuntungan menjual gula pasir itu bisa menutupi biaya operasional harian karyawan. Dan alhamdulillah beberapa bulan ketika selama masa lockdown itu
gaji dan biaya operasional masih bisa tercukupi dengan berjualan gula. Selanjutnya, selama proses beradaptasi, kita juga terus berusaha agar brand kita, Bakso Ngeces, yang kurang lebih 4 tahun kita perjuangkan, ini bisa terus eksis, bertahan gitu ya, di tengah krisis COVID-19. Maka kebetulan memang saat itu sedang ramai-ramainya demam bakso lobster. Itu sebelum tahun 2021 itu luar biasa di akhir, saya masih ingat di bulan November, Oktober November dan sebelumnya itu bakso lobster sangat booming, dan saya memutuskan untuk coba berangkat ke Bekasi dari Pandeglang untuk mempelajari dan mengobservasi bagaimana marketing yang dilakukan oleh owner dari bakso lobster itu di daerah, kalau nggak salah di daerah pusat industri yang ada di Cikarang ya, di perumahan yang ada di Cikarang. Nah itu saya di sana, saya 3 hari menginap di Cikarang di tempat teman. Saya perhatikan tiap hari dari mulai cara mereka mempromosikan, bentuknya seperti apa, rasanya bagaimana. Itu saya perhatikan, bahkan saya ikut antri, saya dapat, itu luar biasa banget, saya dapat tiket karcis. Jadi mereka karena mungkin saking ramainya itu membuat kupon yang mereka bagi ke dalam 3 sesi. Sesi pagi itu dari jam 9 sampai jam 12, jam 1 sampai jam 4, nanti ada lagi jam 5 sampai malam. Nah, saya dapat pagi kuponnya, dan saya mendapatkan bakso itu sore sekitar jam 4. Luar biasa banget. Itu fenomena yang unik yang saya pelajari selama ada di Cikarang. 3 hari saya observasi, pulang lagi ke Pandeglang, saya cari supplier lobster yang terdekat, dan alhamdulillah saya mendapatkan supplier di daerah Panimbang dan Bayah. Maka saya coba inovasi produk, dan alhamdulillah ternyata di Banten gitu ya, Pandeglang Bakso Ngeces itu satu-satunya outlet yang pertama kali menyediakan menu bakso lobster, dan dari situ luar biasa peminatnya, dari Rangkas, dari Serang, dari Cilegon, bahkan ada yang dari Tangerang itu berbondong-bondong datang ke Bakso Ngeces di cabang utama. Dan omset kita luar biasa naik drastis. Dari yang tadinya 200.000 sehari, itu omset per hari kita tembus ke angka 10 sampai 12 juta. Dengan adanya menu bakso lobster. Dan itu membuat teman-teman karyawan saya yang berjumlah 5 orang itu akhirnya kita tambah menjadi 10 orang, dan kita putar terus keuntungannya, dan alhamdulillah dari hasil inovasi produk yang kita lakukan dengan menu bakso lobster itu, kita berhasil di bulan Desember, itu kita berhasil membuka cabang di tengah kota. Dan tadi yang saya bilang, yang tadi videonya diputar, itu adalah cabang yang ada di pusat kota, diresmikan langsung oleh Bupati, dan cabang itu kita buat gitu ya, kita desain dengan keuntungan dari perputaran menu bakso lobster yang kita lakukan. Jadi ketika kita sudah mencoba untuk mencari peluang, alhamdulillah selama krisis COVID-19, Bakso Ngeces terus sampai detik ini pun terus melakukan inovasi-inovasi, termasuk selain menu di segi marketing. Kita juga sudah memulai membuat produk frozen dengan kemasan yang menarik, ciri khas Pandeglang. Dan ke depan, mudah-mudahan di tahun ini, karena kita melihat dampak dari krisis COVID-19 masih sangat terasa, walaupun memang sudah dinyatakan new normal, tapi daya beli masyarakat, terutama di Kabupaten Pandeglang, itu masih rendah gitu ya, belum pulih sepenuhnya. Maka saya merancang dengan teman-teman karyawan, ini membuat beberapa unit Satgas Pemadam Kelaparan menggunakan sepeda motor berbentuk gerobak. Kita desain gerobaknya khusus, kita berikan jaket khusus seperti driver-driver lain dengan tagline Satgas Pemadam Kelaparan Bakso Ngeces.
Dan insya Allah nanti operasionalnya itu akan kita kembangkan tidak cuma di Pandeglang tapi coba ke arah Serang dan Rangkas. Itu salah satu ikhtiar yang kita lakukan di tahun ini, di tahun 2022. Mudah-mudahan dengan ikhtiar yang kita lakukan sedikit banyak bisa bisa terus mengembangkan bakso ngeces ini ke jenjang yang lebih profesional lagi, dan kita juga berkeinginan bakso ngeces yang kita rintis di tengah kampung ini bisa sejajar atau bisa berkompetisi dengan brand-brand besar yang ada di Jakarta seperti yang kita ketahui ada bakso Bujangan gitu ya, dan bakso-bakso yang lainnya itu mereka sudah melakukan terobosan yang luar biasa. Harga franchise-nya saja itu 1-2 miliar dan peminatnya sangat banyak gitu ya, peminat franchise-nya. Dan itu targetan kita, mudah-mudahan bisa seperti itu. Adapun yang lainnya memang kalau kita melihat tadi ya, itu sekilas terkait dengan perjuangan bakso ngeces menghadapi krisis COVID-19 dan new normal. Memang kalau kita berbicara kuliner ini, selama manusia masih hidup, tentu manusia membutuhkan makanan ya. Dan saya melihat fenomena yang sangat menarik di Kabupaten Pandeglang, walaupun di tengah daya beli masyarakat yang belum pulih 100%, saya melihat makin banyak bermunculan resto-resto baru, kafe-kafe baru, dan pusat-pusat kuliner yang baru di Kabupaten Pandeglang. Dan yang saya cermati mereka cukup eksis ya. Jadi mungkin mereka punya strategi tersendiri, termasuk mungkin dengan menggunakan jasa driver dan lain sebagainya. Tapi yang jelas memang walaupun krisis COVID-19 ini dampaknya belum berakhir, bisnis kuliner yang saya lihat terus bergeliat gitu ya, dan semakin banyak. Dan ini menuntut kita para pelaku bisnis kuliner untuk tidak berdiam diri gitu ya, tidak menyerah, dan yang terpenting jangan pernah bosan untuk melakukan inovasi-inovasi terhadap varian menu yang di usaha kuliner yang kita geluti saat ini. Mungkin untuk sementara itu dulu, Kang. Mudah-mudahan bisa berdiskusi sedikit banyak, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan terkait dengan pengalaman selama krisis COVID-19 dan new normal ini bisa menginspirasi para penonton malam hari ini di acara Seduh. Itu aja, mohon maaf kalau ada bahasa yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Kang Dede atas sharing yang luar biasa ya, perjuangan bakso ngeces sebelum dan menghadapi pandeminya. Oke, mungkin di sini ada yang ingin bertanya, mungkin sudah dipersilakan. Oke, mungkin gini Kang, saya coba bertanya juga ya. Kan berarti kan titik balik dari krisis pandemi di bakso ngeces itu kan sejak dimulainya menu bakso lobster itu ya. Nah itu apakah sampai saat ini masih menjadi top menu atau ada trennya menurun, atau misalkan emang harus inovasi menu yang lain seperti itu Kang? Baksonya itu buat sendiri ya? Kita produksi sendiri, Coach, dari mulai memilih daging di RPH, termasuk mengolah adonan sampai mencetak. Kurang lebih saat ini kita ada 35 menu bakso, itu semua dilakukan sendiri. Oke. Gitu. Dan kalau tadi berbicara terkait dengan bakso lobster, memang itu titik balik kita bisa bangkit dan bisa dibilang berprestasi. Itu memang yang namanya bisnis kuliner sangat cepat, kalau dibilang tingkat kejenuhan atau tingkat bosannya itu sangat cepat di masyarakat. Seperti kita ketahui di media sosial sendiri ataupun di media-media yang lain, yang tadinya bakso lobster menjadi trading, itu sekarang sudah tidak terdengar lagi keberadaannya gitu ya. Bahkan yang saya dengar di Cikarang sekalipun sudah tidak seramai dulu gitu. Bahkan ada yang bilang, teman saya,
nyaris menjadi normal kembali, tidak ada penumpukan customer yang sangat luar biasa seperti di awal-awal. Pun di bakso ngeces, menu bakso lobster hanya bisa bertahan kurang lebih 6-7 bulan gitu ya. Jadi saat ini menunya masih ada, cuman tidak sehits dulu gitu. Masih ada beberapa yang masih penasaran, dan saat ini pun menunya yang kalau dulu rebus dengan kuah taichan, kita sudah inovasi dengan menu bakso lobster bakar hot plate mozzarella dengan tampilan yang berbeda. Dan alhamdulillah kita setiap minggu itu masih bisa menghabiskan 10-15 kilo lobster gitu ya. Dan tentu untuk mensiasati ini, kita coba terus setiap bulan itu menginovasi produk-produk baru. Dan bulan ini pun kita meluncing menu baru, yaitu bakso Krakatau, gitu ya, di atas hot plate. Dan ini sedang kita promokan, menggaet para food vlogger atau influencer yang ada di Kabupaten Pandeglang, Rangkas, dan Serang. Begitu, Kang. Oke, terima kasih. Yang lain, apabila ada yang ingin bertanya, atau mungkin sharing pengalaman juga terkait bisnis kulinernya. Gimana? Ya menurut Kang Dede nih ya, kan kalau bisnis bakso itu istilahnya kan ya bisnis sejuta umat lah ya. Hampir setiap kelurahan atau desa atau perumahan itu pasti ada ya. Nah yang membedakan apa bakso ngeces dengan bakso yang lain ini selain menunya itu apa, Kang? Jadi memang ketika awal kita merintis bakso ngeces ya, memang sebelumnya kita melakukan observasi market dulu di wilayah saya. Dan kalau mungkin Akang nanti main ke bakso ngeces, itu pusat kita betul-betul ada di tengah kampung memanfaatkan kebun kosong. Bahkan orang sekitar itu menyebutnya kebun angker gitu ya. Kalau sekarang rame tempat gym buang anak seperti itu. Gitu. Jadi betul-betul di pelosok, dan kalau kita melihat kompetitor kita yang ada di pinggiran jalan itu tidak lebih dari 12 outlet bakso kompetitor kita ada di jalan utama. Sedangkan kita harus masuk dari jalan utama itu masih sekitar 250-an meter. Nah, bagaimana kita berkompetisi dengan para pesaing kita yang ada di jalan utama? Mungkin kalau tadi kata Akang, selain di jalan itu hampir setiap perempatan ataupun setiap gang itu pasti ada yang namanya pengusaha bakso gitu ya. Yeah. Nah kita coba mencari diferensiasi yang berbeda gitu ya, market yang berbeda. Kalau mereka mungkin menengah ke bawah, seperti yang kita ketahui market Pandeglang memang daya belinya menengah ke bawah di harga 5.000 sampai 15.000. Yang kita bidik ini menengah ke atas gitu ya. Dan memang harga bakso kita kalau dibanding dengan bakso yang lain berada di rate menengah ke atas. Ketika kita sudah membidik market menengah ke atas, tentu tampilan dan konsep yang kita tawarkan juga harus berbeda. Kalau kompetitor kita masih cukup dengan gerobak atau dengan kios, dengan kedai yang kaku gitu ya, yang cuma sekedar makan bakso setelah itu pulang gitu. Nah, kita coba membuat yang berbeda dengan mengambil ciri khas Sunda gitu ya. Karena brand kita Ngeces itu adalah kosakata bahasa Sunda. Kita buat lesehan-lesehan yang nyaman, terus spot-spot foto instagramable. Jadi ketika mereka datang ke bakso Ngeces, mereka bukan cuma ingin makan bakso, tapi mereka bisa menikmati suasana santai bersama keluarga, bersama anak-anaknya gitu ya. Terus bisa foto selfie, bisa update menu-menu terbaru. Mungkin kalau yang lain cukup dengan bakso urat, baksonya bulat, dan itu saja. Kita dari awal sudah memunculkan 15 menu bakso yang berbeda dari kompetitor kita yang ada di sekitar, terutama di Kabupaten Pandeglang. Itu yang membuat orang jauh-jauh gitu ya, mau datang dan berwisata kuliner ke bakso Ngeces. Bahkan kalau dilihat customernya, dari mulai pegawai, kepala dinas, anggota dewan, wakil bupati, sampai bupatinya sendiri alhamdulillah sudah pernah datang ke bakso Ngeces bahkan 3 kali.
termasuk beberapa artis dari mulai Miing, terus Mimi Peri gitu ya, itu alhamdulillah sudah berkunjung ke bakso ngeces. Seperti itu, Kang. Jadi itu yang membedakan konsep bakso ngeces dengan bakso-bakso yang lain. Ya, oke. Tadi dimulainya tahun berapa, Kang, bakso ngeces ini, Kang? Kita mulai dari 15 Maret 2017. Jadi kurang lebih 4 tahunan. Dan mungkin ini fenomena dalam bisnis itu yang saya pernah pelajari, guncangannya akan semakin besar di tahun keempat, dan itu yang sedang saya alami. Mudah-mudahan nanti bisa belajar ke Konsulan. Oke, siap. Nah, dan sekarang sudah ada berapa cabang nih bakso ngeces? Saat ini ada di 3 cabang, ya, dan semuanya masih berada di Kabupaten Pandeglang. Cabang terbesar kita dengan luas 1.400 meter itu ada di Kecamatan Cimanuk, dekat dengan pemandian Cikoromoy atau tempat ziarah Batu Quran. Kalau yang terbesar kedua itu ada dekat alun-alun belakang Polres Pandeglang. Yang satu outlet kecil itu ada di rumah kemasan milik Pemda di pusat kuliner. Oke, Kang. Ya, oke. Semoga sukses selalu, Kang, dan bertambah Amin, cabangnya. Amin. Oke, silakan yang ingin bertanya. Tadi katanya baksonya di franchisein. Untuk saat ini kita belum ke tahap franchise, Coach. Ini saya masih mengkaji ya, karena di komunitas UMKM saya, itu masih jadi perdebatan franchise ini ada unsur riba atau tidak. Dan saya memang dari awal berkomitmen tidak ingin mengakses hal-hal yang berbau riba gitu. Jadi kita belum berani, termasuk kita juga harus menyiapkan sistemnya gitu ya, terkait dengan sistem franchise. Apakah dari mulai keamanan resep, terus produksi dan lain sebagainya, apakah itu sudah siap atau belum? Nah, itu juga harus kita pikirkan ulang. Ya, sukses hebat ya. Ya. Bisa buka cabang. Oke. Dan memang mungkin Coach, mungkin saya butuh masukan, ya Coach Wulan kan memang lumayan lama ya di pembinaan UMKM. Terkait dengan konsep franchise yang aman, Coach, yang kira-kira tidak ada unsur ribanya, apakah sudah ada informasi terbaru? Ini sekalian sharing aja ya, saya juga ingin bertanya ke Coach Wulan, mumpung bisa satu forum ini. Gimana? Tadi pertanyaannya? Jadi terkait dengan konsep franchise, Coach, ini kan ada yang terkait dengan brand, ada yang terkait dengan sistem dan lain sebagainya ya. Nah, kita coba mensiasati yang tidak terlalu berat unsur ribanya itu yang mana, Coach? Apakah cukup brand atau memang produknya saja yang dilepas atau sistem? Jadi ini saya bukan ahli riba sih ya, jadi salah nanya nih kayaknya Pak Dede. Tapi coba saya jawab nih, ada ahlinya Kang Hendy harusnya nih. Kalau franchise itu kan nggak bisa satu-satuan ya. Kalau saya pikir yang namanya franchise itu ya dia membeli brandingnya sekaligus juga sistemnya, ya manajemennya. Itu namanya franchise. Contoh kayak misalnya hotel apa gitu dikelola oleh Aston Bali, itu namanya kan pasti ada nama Astonnya gitu kan. Nah, sering lihat kan di hotel-hotel gitu ya, Aston gitu, manajemen by. Nah, itu kan sistem branding sampai mungkin orangnya juga ditaruh orangnya yang pemilik franchise-nya itu. Nah, jadi emang ada ya franchise. Saya baru tahu kalau franchise itu terpisah-pisah. Tapi kalau filosofinya franchise itu ya semuanya gitu. Kalau bermitra mungkin yang berbeda kali ya. Kalau mitra kolaborasi dan lain-lain itu agak berbeda lah. Mau apanya dulu nih yang kira-kira bisa win-win atau nggak terlalu memberatkan dua belah pihak, tapi enak di dua belah pihak, itu namanya kemitraan kali ya. Tapi kalau franchise itu full nantinya di manage sekaligus sistemnya orangnya itu sama yang pemilik franchise itu. Jadi si yang
punya duit, tinggal beli aja gitu, dia tinggal terima laporan. Dia nggak ikut serta dalam manajemen. Beda dengan kemitraan. Kalau kemitraan, ya, si pemilik duit sama si owner yang misalnya punya ide, gagasan, dia punya porsi gitu loh. Porsi misalnya dia bagian apa, dia bagian apa. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi nanti ada kesepakatan di antara MOU atau perjanjian kerja dengan kemitraan tersebut. Emang takutnya kalau franchise takutnya ribanya di mananya sih? Kalau teman-teman sih bilang ya tadi ketika mitra kita cuma duduk diam terus menerima keuntungan itu salah satu unsur ribanya gitu. Jadi tanpa bekerja dia mendapatkan keuntungan. Tanpa bekerja ya. Wah, gimana Pak Ustadz Hendy? Ya, kalau juga. sebenarnya saya bukan ahli ini juga ya. Ya cuma memang saya juga mencoba mempelajari masalah ini sebenarnya tergantung di akad ya. Iya, Akad akadnya itu. akad awalnya itu seperti apa, dan memang ini harus ditanyakan kepada ahli ekonomi syariah. Nah, Dan betul. dan dilihat juga karena kan mungkin tadi yang disampaikan antara pengusaha atau pengelola dengan pemodal atau investor itu Pemodal. perjanjiannya seperti apa? Apakah itu akadnya goror kah atau misalkan ada kerjasama yang tadi yang dikhawatirkan itu kan misalkan ya ada selisih ya dari pembagian mungkin bagi hasil yang mungkin samar-samar yang tidak diketahui oleh antara investor dengan pengelola. Mungkin pengelola misalkan menyampaikan hasil yang sesuai di perjanjian itu 50-50 misalkan. Nah, ternyata mungkin tidak dilaporkan seperti itu. Nah, itu apakah itu di situ atau bukan ya saya juga kurang paham juga ya. Mungkin nanti bisa ditanyakan juga tuh ke pakar syariahnya. Nah, emang itu kembali lagi tadi di akad awalnya mungkin Kang ya. Ya betul. Mungkin nanti ini perlu kajian tersendiri nanti Betul, dari SPL. Betul. Nanti perlu kajian tersendiri. Tapi kemarin itu aja saya mendengarkan sepintas ya Instagramnya Pak Sandiaga itu. Dia diwawancara tuh. Terus dia ditanya, Pak Sandiaga itu kan bisnisnya sekarang bisnis dia semacam investor ya. Jadi dia membeli perusahaan, kemudian dia kelola, kayak gitu sistemnya. Nah, saham juga. Masuk ada yang tanya apakah bermain saham itu riba atau bukan. Nah, itu juga kalau nggak salah jawabannya sama kayak Pak Hendy gitu. Jawabannya dia bilang enggak karena ya jelas akadnya, kemudian transparan dan lain-lain lah gitu. Nah, mungkin ini memang benar kata Pak Dede, perlu kajian khusus nih Pak Hendy, perlu dicari nih narsumnya ekonomi syariah. Siap. Insya Allah ada nih Coach. Nah kan, mantap nih. Biar kita belajar juga ya, kita juga kan pengennya melakukan usaha tuh bersih-bersih aja nih. Salut nih Pak Dede. Berkah saya perlu ini. mengikuti juga, betul. Gini Coach, berkah. di Kabupaten Pandeglang ya, kebetulan saya sendiri lumayan aktif di beberapa organisasi pembinaan UMKM, termasuk saya juga founder dari organisasi UMKM Muda Pandeglang Berdaya. Kekhawatiran teman-teman UMKM di Pandeglang terkait dengan isu-isu yang berkaitan dengan riba memang cukup tinggi. Makanya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan itu. Jadi orang Pandeglang itu pengennya bisnisnya itu yang bersih gitu, yang berkah gitu. Nah, jadi ketika ada misalnya tawaran kerjasama dari perbankan terkait dengan KUR gitu ya, terkait dengan perpajakan dan lain sebagainya, itu tidak cukup mendapatkan minat yang baik di UMKM Pandeglang gitu ya. Dan kalau kita lihat ini Pandeglang potensinya ke depan cukup luar biasa, terlebih jalan tol sedang digarap terus sampai 2023, target akan diresmikan, terus adanya bandara, terus adanya kawasan industri gitu ya di 5 kecamatan. Mungkin bagi para
penonton yang berada di Kabupaten Pandeglang ini cukup menjanjikan gitu ketika ingin terjun ke bisnis kuliner gitu. Terlepas nanti misalnya market kita wisatawan atau misalnya para pegawai industri dan lain sebagainya, yaitu nanti kembali lagi dengan pilihan item atau pilihan jenis kuliner yang akan kita geluti. Tapi yang saya ketahui sih kalau bisnis makanan itu termasuk yang mudah untuk di ATM ya, amati tiru modifikasi, marketnya jelas, seluruh manusia dari umur 0 sampai menjelang akhir hayat gitu. Jadi cukup potensi untuk digeluti oleh teman-teman, terutama mungkin yang ingin belajar berwirausaha gitu. Itu saja. Ya, oke Kang Dede. Oke, gimana? Ada tambahan lagi ya? Ingin sharing lagi? Mungkin ada yang usahanya sejenis dari usaha bakso, bisa sharing dengan saya. Biar saya belajar juga. Bakso atau mie ayam? Apalagi musim hujan ya. Ini musim hujan nih, market bakso lagi bagus-bagusnya. Naik biasanya nih ya. Yang berkuah-berkuah biasanya ini nih, naik. Perlu belajar deh kayaknya ke sana. Iyalah kita itu coach. Cobain. Perlu makan maksudnya, perlu nyobain. Ayo Kang Edi, siapin mobilnya kita ke sono. Ayo. Kita let's go. Ya, oke. Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan dulu ya. Sekali lagi, terima kasih kepada narasumber Kang Dede Taufik. Semoga usahanya selalu maju, sukses, dan berkah tadi ya, tanpa riba. Amin ya. Amin. Oke, mungkin sebelum ditutup, silakan Coach. Ada yang ingin disampaikan dulu? Ya. Buat semua teman-teman, tadi bukan cukup ya, malah sangat bermanfaat informasi dan sharingnya dari Pak Dede. Saya juga jadinya tergerak gitu ya, benar juga ya. Harus mulai mengerti nih, bisnis tuh bersih-bersih aja, jangan ada riba. Khususnya buat kita yang beragama Muslim. Nah, tadi tips-tipsnya, saran-sarannya, dan semangatnya bisa kita tiru, bisa kita contek ya. Karena daya juangnya luar biasa nih Pak Dede. Jadi ini yang perlu patut kita tiru. Yang UMKM, para pelaku UMKM juga perlu kita tiru, ya perlu kita contoh dan kita jadikan benchmark. Yang pada masa pandemi bukannya tutup tetapi akhirnya malah buka cabang. Nah, teman-teman, sekali lagi ketika kita mengerti dan ketika kita tahu prosesnya, juga dari banyak belajar seperti ini juga kita belajar ya. Ada insight-insight baru yang bisa menyegarkan pikiran kita. Ikuti terus di Seduh ya, di seminar edukasi harian yang diinisiasi oleh Yespreneur, program dari UMKM bidang DPN, bidang UMKM DPN Partai Gelora. Nah, terima kasih buat semuanya, terima kasih buat Narsum, terima kasih juga buat Kang Hendy, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akhirnya di penghujung acara ini saya mengucapkan banyak terima kasih kembali kepada narasumber kita, terus dan juga Coach Wulan, dan tentunya kepada para hadirin yang hadir pada malam ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dari saya, sengaja atau untuk sengaja. Sekali lagi, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Saya Wulan. Saya adalah Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora. UMKM Partai Gelora ini mempunyai program yang kita sebut sebagai Yespreneur. Kalau UMKM kamu mau naik kelas, jangan lupa gabung ke Yespreneur. Kami yakin dan berharap Yespreneur akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar dan bisa berguna bagi Indonesia, dimulai dari strata yang paling kecil, yaitu di keluarga.